Apa itu peradaban Romawi? Peradaban Romawi merupakan peradaban penentu dalam aspek teknologi dan sistem religi. Romawi juga disebut sebagai cikal bakal pusat keagamaan Kristen dan kristenisasi di wilayah Eropa. Peradaban ini bermula dari sebuah kota bernama Roma yang berada di Italia. Kata Romawi berasal dari nama kakek moyang bangsa Romawi, yaitu Remus dan Romulus. Asal-usul berdirinya peradaban Romawi. Munculnya peradaban Romawi kuno diawali dengan didirikannya kota Roma oleh dua pemuda bernama Remulus dan Romulus pada 753 sebelum Masehi, yang merupakan anak kembar dari Rea Silva, keturunan seorang pahlawan dari Trokia. Namun, Remulus dan Romulus berselisih dalam pemilihan lokasi untuk pembangunan kota. Perselisihan tersebut semakin sengit ketika Romulus yang sedang membangun tembok kota Roma diejek dan diganggu oleh Remulus. Pada akhirnya, Remulus dibunuh oleh Romulus yang kemudian mendirikan kota Roma dan menjadi pendiri Romawi. Periode Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi menjadi salah satu kekaisaran terbesar di dunia yang didirikan pada tahun 625 sebelum Masehi. Kekaisaran ini jatuh pada tahun 476 Masehi dan meninggalkan banyak kebudayaan. Lantas, bagaimana sejarah Kekaisaran Romawi? Sejarah Kekaisaran Romawi dapat dibagi menjadi 3 periode. Periode Raja-Raja 625 sampai 510 sebelum Masehi. Periode Romawi Republik 510 sampai 31 sebelum Masehi. Dan periode Kekaisaran Romawi 31 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. 1. Periode masa Raja-Raja. Periode pertama dalam sejarah Kekaisaran Romawi dimulai dengan periode Raja-Raja pada tahun 625 sampai 510 sebelum Masehi. Pada masa ini Romawi dipimpin oleh setidaknya 6 raja. Pada kepemimpinan raja-raja tersebut, Roma mengalami kemajuan dalam bidang kekuatan seperti militer, ekonomi, perbatasan fisik, produksi, dan perdagangan barang seperti lampu minyak. Periode ini juga menjadi awal terbentuknya konstitusi Roma. Periode kedua adalah Republik Roma yang dimulai pada tahun 510 sebelum Masehi hingga 31 sebelum Masehi. Pada periode ini, Roma tidak lagi dipimpin raja melainkan pemerintahan oleh kelas atas, yaitu senator dan penunggang kuda atau kesatria. Pada masa ini Roma melakukan ekspansi dan menguasai seluruh semenanjung Italia pada tahun 338 sebelum Masehi. Roma juga menguasai Kartago dan Kontritus yang menjadi kekuatan maritim di Mediterania melalui Perang Punisia pada tahun 264 sampai 146 sebelum Masehi, dan konflik Yunani. Suasana politik Roma kemudian mengalami perubahan dan masuk dalam periode kekacauan serta perang saudara setelah pengunduran diri Cornelius Sulla yang menjabat pada tahun 82 sampai 79 sebelum Masehi. Roma terus mengalami kerusuhan. Kemudian pada tahun 60 sebelum Masehi, imperialisme memulai terwujud di Roma oleh kepemimpinan Julius Caesar. Caesar telah menaklukkan Celtic, Gaul, dan memperluas perbatasan Roma melampaui wilayah Mediterania pada tahun 51 sebelum Masehi. Namun Caesar dibunuh pada tahun 44 sebelum Masehi dan digantikan oleh Gaius Julius Caesar Octavianus yang memerintah bersama Mark Antony.
Pada tahun 31 sebelum Masehi, Roma mengalami alih Mesir dan mengakibatkan kematian Mark Antony. Kemudian Octavianus mendapatkan gelar sebagai Augustus dan menjadi kaisar pertama Roma. 3. Periode Kekaisaran Romawi. Selama periode ketiga ini, Roma mengalami perdamaian, kemakmuran, dan ekspansi selama beberapa dekade. Tahun 117 Masehi menjadi masa puncak kejayaan Roma yang meliputi 3 benua Asia Kecil, Afrika Utara, dan sebagian besar Eropa. Kekaisaran Romawi mulai terpecah menjadi Kekaisaran Timur dan Barat yang diperintah masing-masing kaisar pada tahun 286 Masehi. Kekaisaran Barat mengalami invasi Gotik dan tahun 455 Masehi dijarah oleh kaum Vandal. Akibatnya, Roma mengalami kemunduran tahun 476 Masehi. Sedangkan Kekaisaran Timur atau Kekaisaran Bizantium bertahan hingga abad 15 Masehi. Namun kemudian jatuh ketika Turki menguasai Konstantinopel dan sekarang menjadi Istanbul pada tahun 1453 Masehi. Kehidupan sosial peradaban Romawi kuno. Perkembangan bangsa Romawi di bidang sosial adalah munculnya sistem pembagian kelas ke dalam 2 golongan, yaitu Patrisia dan Plebea. Golongan Patrisia terbatas di kalangan orang-orang yang memiliki tanah luas atau secara turun-temurun telah menjadi kelas aristokrat. Sedangkan golongan plebea diisi oleh masyarakat biasa, tetapi tidak semuanya miskin. Ada juga orang plebea yang kaya dan tetap memiliki hak dalam berpolitik serta melakukan usaha-usaha untuk menunjang kehidupan ekonomi mereka. Keruntuhan Romawi kuno. Pada masa pemerintahan Diocletianus, Kekaisaran Roma dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Roma Barat dengan ibu kota di Roma dan Roma Timur dengan ibu kota di Konstantinopel. Pembagian ini didasari oleh serangkaian ancaman suku barbar yang selama puluhan tahun telah mengganggu stabilitas negara. Akan tetapi, pada kenyataannya, pembagian wilayah ini justru mendorong keruntuhan Kekaisaran Romawi. Segera setelah kematian Diocletianus, kekacauan terjadi dan pemerintahan Roma di barat mengalami keruntuhan pada 476 usai dikalahkan oleh orang-orang barbar. Makan nasi uduk campur ikan, paling enak minumnya nutrisari. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.